Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih ringankan ayunan tangan dan langkah kaki kita untuk sama-sama memenuhi seruan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat dan rahmat marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, di hadis yang ke-7. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim. Nasihat dari Allah atau untuk Allah, dari Rasul, para a'immah, para mazhab, imam, para ulama dan seterusnya. Suatu hari Imam Al-Ghazali duduk bersama para murid-muridnya seperti kita saat ini. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali. Murid-muridnya menjawab, wahai Imam, yang paling dekat itu adalah keluarga, suami, istri, anak, menantu, saudara dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, betul. Tapi yang paling benar, yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Jadi yang paling dekat itu adalah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kita hafal ayat ini dan sering sekali ayat ini dibacakan ketika takziah. Dalam ayat lain di surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kita baca artinya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawanya yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Imam Al-Ghazali ketika beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa kematian itu sangat dekat, betul. Kenapa? Kematian itu setiap malam datang kepada kita. Setiap kita akan tidur datang kepada kita. Coba kalau kita mau tidur, kita baca doa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Bukan kita ketika mau tidur kita baca dengan namamu ya Allah, aku tidur, tidak. Tapi yang kita baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Begitu juga ketika kita akan bangun tidur. Bukan kita baca doa alhamdulillahilladzi aiqazana, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita, bukan. Tapi ketika kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Berarti ketika kita tidur itulah kita mati. Maka di sini disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Kenapa?
dalam hadis lain disebutkan doa yang bagus untuk tidur. Apa doanya? Bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bismika arfa'u. Dan dengan namamu aku bangun. In amsaktaha farhamha, in amsakta nafsi farhamha. Kalau kau tahan jiwaku atau nyawaku, farhamha, maka rahmatilah. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau kembalikan nyawa itu, fahfazha kama hafizta ibadikas salihin, maka jagalah nyawaku itu, jiwaku itu, sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh. Kita tahu bahwa tidur itu mati. Kenapa? Ruh kita keluar dari jasad kita ketika kita tidur. Maka ketika kita tidur, mestinya kita perbaiki diri kita. Bagaimana? Sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, memakai pakaian yang indah. Karena tidak tahu, banyak di antara kita yang tidur tidak bangun lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahan nyawanya. Ketika tidur ruh kita keluar, ditahan Allah, tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapatkan orang yang mati saat tidur. Tapi kata Allah, wa in arsaltaha, kalau dibalikan kembali, tidak ditahan oleh Allah, diberikan Allah kesempatan kita umur yang panjang, kita berdoa semoga Allah menjaga nyawa kita tersebut. Maka nasihat yang pertama yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak seorang pun tahu kapan ia datang. Karena itu kita harus senantiasa bersiap diri kapanpun itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan. Kemudian nasihat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya dan untuk kita. Beliau bertanya, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh di dunia ini? Kemudian murid-muridnya menjawab, wahai Imam, yang paling jauh itu langit, yang paling jauh itu matahari, yang paling jauh itu bulan dan bintang, dan seterusnya. Mereka sebutkan yang paling jauh. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, semua jawaban yang kalian jawab itu benar, tapi yang paling benar, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Walau dengan apapun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Apa itu masa lalu? Kadang-kadang kita menyesal dan bertanya kepada diri kita, kenapa dulu aku tidak rajin sholat, kenapa dulu aku tidak banyak bersedekah, kenapa dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam mahfuzat bahasa Arab disebutkan lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu. Bahkan waktu itu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya waktu, Allah berfirman dan bersumpah demi waktu, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Salat ini nidaknya iman Bapak Ibu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Maka salat ini adalah menandakan tingkat keimanan seorang hamba. Ketika azan berkomandang, hayya 'alas shalah, dipanggil oleh Allah, maka ini apa? Bukti tingkatan iman seseorang. Ketika mendengar surah Allah bersegera, fasra'u. Tapi masih banyak di antara kita yang na'udzubillah, ketika azan berkomandang masih biasa saja, seperti tidak ada panggilan apa-apa. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau saat ini kita diberikan Allah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mau berapa lama lagi, berapa tahun lagi kita mau sadar, mau taubat. Kenapa? Karena masa lalu tidak akan pernah kembali. Dan waktu itu Masya Allah tabarakallah, dalam hadis tahu yang ada mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwa sebaik-baik khairul yaum, bahwa barang siapa yang hari ini, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabihun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi bahwa maghbunun, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi bahwa mal'unun, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, dia termasuk yang dilaknat. Nauzubillah. Mestinya seorang muslim setiap hari itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Kalau sama saja hari ini dengan kemarin, amal yang kita lakukan itu termasuk rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu masa lalu. Jangan sampai kita menyesal, ya Allah, kenapa aku ini tidak baik dengan wong tua dari dulu, wong tua ninggal, sekarang baru nyesal. Ngapo pertanyaan-pertanyaan yang na'udzubillah. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali kepada
murid-muridnya. Beliau bertanya, wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang besar itu gunung, yang besar itu bumi, yang besar itu matahari dan bulan. Beliau menjawab, betul. Tapi yang paling besar yang ada di dunia ini adalah nafsu. Yang paling besar itu adalah nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita nafsu mengalahkan segalanya, karena yang paling besar di dunia adalah nafsu kita. Kalau mencari dunia ini tidak habis-habisnya dunia ini. Semakin kita kejar, semakin kita kurang. Semakin banyak dapat, semakin kita kurang. Nauzubillah. Maka kata Imam Al-Ghazali, nafsu adalah penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikan nafsumu. Ingin celaka selamanya, maka turuti nafsumu. Karena pengendalian nafsu adalah kunci kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya kembali, pertanyaan yang keempat kepada murid-muridnya. Apa yang paling berat di dunia ini, wahai murid-muridku? Mereka menjawab, yang paling berat itu besi, yang paling berat itu gajah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Betul jawaban kalian. Tapi yang paling betul adalah, kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat itu adalah memegang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal, fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh kita manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin sebentar lagi kita akan memilih pemimpin, memilih bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya. Orang berebut untuk jadi pemimpin. Padahal nauzubillah, kalau kita tidak amanah, berkhianat dengan amanah ini, Allah sudah siapkan azab yang sangat pedih. Dulu orang tidak mau jadi kepala desa, tidak mau jadi lurah, sekarang berebut. Kenapa? Dulu tidak ada duitnya, sekarang banyak duitnya. Berebut yang mau jadi pemimpin. Padahal kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak melaksanakan amanah dengan baik, khianat kita dengan amanah ini, Allah sudah menyiapkan azab untuk kita. Suami tidak amanah terhadap pemimpinnya dalam keluarganya, orang tua tidak amanah terhadap anak-anaknya, pemimpin tidak amanah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, nauzubillah, sudah menanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kelima sebelum yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, wahai Imam, yang paling ringan itu adalah kapas, yang paling ringan itu debu-debu berterbangan, dan yang paling ringan itu adalah dedaunan yang dihembus oleh angin. Imam Al-Ghazali mengatakan benar. Tapi yang paling ringan di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah meninggalkan sholat. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Banyak kita perhatikan di jalan, di pasar, di terminal, dan di mana saja, banyak kita perhatikan orang meninggalkan sholat itu seperti tidak ada dosa, biasa saja. Azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, masih sibuk, masih rapat, masih meeting, masih berjualan dan seterusnya. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti akan dihisab amal kita oleh Allah apa? Salat kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Dengan cara sholat kita. Maka perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Masih banyak di antara kita yang meninggalkan sholat ringan-ringan saja. Tidak ada sedikit pun merasa berdosa. Padahal jelas ketika Allah memanggil kita untuk sholat, hayya 'alas shalah, mari kita sholat.
Setelahnya hayya 'alas falah. Wahai umatku, wahai kaum muslimin, ketika dipanggil untuk sholat itu Allah ngajak apa? Ngajak menang. Hayya 'alas shalah. Kalian tidak punya rezeki, kalian sulit dalam berurusan rumah tangga, sulit dalam kehidupan kalian, sulit dalam mencari nafkah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Akan kuberikan kemenangan. Tapi masih banyak di antara kita yang masih menyembelihkan sholat, masih menganggap sholat itu bukan satu kepentingan, bukan sholat itu bukan suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Na'udzubillah. Nasihat ini mungkin mengingatkan kepada kita bahwa nanti ketika amal kita, sholat ini adalah amal yang pertama dihisab. Apabila sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain pun akan ikut baik. Tapi sebaliknya, kalau amalnya atau sholatnya kita di dunia ini kita sepelekan, dipanggil Allah, kita masih nanti, hayya 'alas shalah, belum bergerak, sudah sholat, sudah imam jalan, sudah belum. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Sebagaimana janji Allah, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Insya Allah, kalau kita ada masalah dalam hidup kita, Allah sudah menunjukkan kepada kita jalan keluarnya. Apa kata Allah? Ista'inu wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Minta. Sebabnya kita setiap hari mengaku hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ngaku hamba Allah, tapi kadang kita minta tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita minta dengan manusia, masih kita minta dengan makhluk, bukan kita minta dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini, mari jangan sampai kita sepelekan sholat. Jangan kita anggap sholat itu ringan, karena itulah nanti di hari kiamat yang akan pertama kali amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang keenam dan yang terakhir, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab yang serentak, yang tajam itu pedang. Kemudian beliau berkata, betul, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Maka kita, lidah ini tidak bertulang, tapi ketika dia sudah berbicara lebih tajam daripada pedang. Maka perbaiki, mari kita gunakan lidah kita atau lisan kita. Ihfaz lisanak, jaga lidahmu, jauhkan dari perbuatan atau perkataan menggunjing. Jangan kita istighalu bi uyubin nas, cuma kita sibuk dengan aib-aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib kita sendiri. Ngomongkan orang, menggunjingkan orang, ribahkan orang dan seterusnya. Terutama ibu-ibu, sebab ibu-ibu ini dalam penelitian diberikan banyak, dalam sehari semalam itu ibu-ibu menghabiskan 21.000 kata. Kita bapak-bapak hanya 7.000, lebih banyak 3 kali lipat. Kalau itu digunakan lisan kita untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, masya Allah, tabarakallah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, setiap hari 21.000 kata, atau kita laki-laki 7.000 kata, kita gunakan sebaik-baiknya lisan itu. Untuk apa? Untuk kita senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan lisan untuk apa? Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Untuk saling menasihati antara kita, sesama kita. Ngajak keluarga kita. Jangan cuma kita yang rajin ke masjid, tetapi tetangga kiri depan kanan, anak-anak kita juga tidak ke masjid. Tugas kita sekarang, pengurus masjid, DKM masjid dan jamaah yang sudah hadir, bukan hanya membangun fisik masjid yang bagus, tapi bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Muazzin itu bukan hanya mengumandangkan azan, bukan hanya, tapi betul-betul mengajak, menyeru. Datang satu-satu, kita panggil, kita ajak, kita ingatkan keluarga kita. Mulai dari keluarga kita, ibda bi anfusina. Ajak, ayo nak, apalagi anak yang sudah baligh, yang sudah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat ini, ajak mereka, kita ramaikan masjid ini, kita makmurkan masjid ini. Masya Allah, apalagi kurang masjid ini, fasilitasnya sudah masya Allah. Tinggal kita kalau tetap tak galak datang ke masjid, kurang ajar namanya. Pengajian setiap hari ada di sini, mic-nya bagus, imamnya bagus, ya, ambalnya masya Allah, empuk, pakai AC pula, tak kate kurang fasilitas. Tapi masih banyak di antara kita tadi yang meringankan sholat, tinggalkan suatu ringan, masih belum ada tergerak hati ini untuk datang ke masjid, walaupun dia tinggal dekat masjid. Bahkan kadang yang tinggal dekat masjid itulah mereka yang kadang-kadang nyumpai orang di masjid. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 6 nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan 6 nasihat ini menjadi pengingat bagi kami pribadi dan kita semua tentang apa yang disebutkan dalam nasihat ini, sehingga ketika kita tahu bahwa kematian itu dekat, kita persiapkan kematian itu. Kenapa dia menjadi pertanyaan rahasia? Karena kita
perlu persiapan. Tidak tahu kapan kita meninggal, maka setiap saat kita bersiap diri. Untuk apa? Menjemput kematian itu. Maka kita berharap ketika kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, karena masa lalu itu tidak akan pernah kembali, maka masa yang akan datang ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Kita saat ini diberikan Allah umur yang panjang. Untuk apa? Liyabluwakum, kata Allah. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Itu yang kita persiapkan di masa yang akan datang ini. Kenapa? Itulah yang akan menjadi bekal kita. Kalau kita diberikan amanah, maka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita sebagai seorang muslim yang itqan. Apa itqan itu? Itqan itu saya artikan teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, dan sulit disaingi. Maka apapun profesi kita, ketika kita melakukan satu amal, jadikanlah amal itu itqan, profesional. Kata Nabi, khairul amal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi continue, istiqomah. Salat tahajud 2 rakaat tapi setiap malam. Ini salat tahajud 8 rakaat sebulan tidak semayang. Continue. Insyaallah kalau continue, itulah kata Nabi sebaik-baik amal itu sedikit tapi continue. Dan nasihat-nasihat yang lainnya mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan atau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 6 nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali melalui muridnya, yang hakikatnya nasihat itu untuk kita semua umat muslim yang berada di dunia ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua, dan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal tadi hadis disampaikan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tapi ketika baca kelanjutannya itu untuk Allah, untuk Rasul dan seterusnya. Nah kadang-kadang susah kita memahaminya. Kok agama yang merupakan nasihat untuk Allah gitu. Sementara Allah kan tidak butuh nasihat gitu kan. Kayak gitu. Mohon penjelasan lanjut Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, di yang pertama tadi saya bacakan hadis namanya ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Kemudian disebutkan lagi, "Lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Jadi nasihat itu untuk Allah, untuk Nabi dan para a'immah atau orang-orang muslim dan pada umumnya. Yang dimaksud di sini kalau kita buka di kitab hadis Arba'in Nawawi, di hadis yang ke-7 dalam syarah Arba'in Nawawi, ya, di kitab syarahnya itu dijelaskan bahwa nasihat itu maksudnya bukan untuk Allah, nasihat dari Allah, kemudian nasihat dari Rasul, daripada a'immatul muslimin, ya, para ulama pewaris al-anbiya. Dan nasihat-nasihat itu yang diberikan oleh mereka dari Allah. Apa? Al-Quran. Nasihat dari Allah itu Al-Quran. Kemudian dari Nabi itu hadis-hadis Nabi. Semua itu nasihat. Sebab nasihat itu ada dua, ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat tidak berbicara. Nasihat yang berbicara lillah dari Allah itu apa? Al-Quran. Nah, itu nasihat yang berbicara. Sedangkan nasihat yang diam itu kematian. Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu adalah nasihat diam bagi kita. Jadi maksudnya bukan nasihat untuk Allah. Betul, Allah itu tidak perlu nasihat, Nabi tidak perlu nasihat. Tapi dalam syarah hadis ini disebutkan, di hadis yang ke-7 ini adalah Allah, nasihat dari Allah untuk kita. Kita yang perlu nasihat. Kenapa? Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Maka kita yang perlu nasihat, bukan Allah. Ini sirah dari bahasa hadisnya. Lillah wa li rasulih wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Tapi hakikatnya adalah nasihat itu dari Allah, dari Rasul dan daripada al-ulama warasatul anbiya. Dan nasihat itu untuk orang-orang yang umum juga. Saya bacakan mungkin matan dari hadisnya.
Ada di kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ke-7 ya, ad-dinu an-nasihah. Bentar ya. Biar kita tidak salah memahami dalam kaidah atau sirah dari bahasa Arab itu. Ya, kadang-kadang bahasa Arab itu menunjukkan kepada kita artinya berbeda dengan syarahnya. Ya, maka kalau tidak ada syarah, kadang-kadang kita tersesat atau kita salah dalam memahami sebuah sirah hadis ataupun sirah ayat. Maka penting di situ ada penjelasan syarah tentang daripada hadis-hadis ini. Nah, ini matannya saya bacakan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Rahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian qulna ya Rasulullah, kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umumnya. Ya. Nah, sini makna secara global, ya, hadis ini mencakup beberapa kandungan yang sangat penting dalam Islam. Apa diantaranya? Inti sari agama adalah nasihat. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa makna al-hadis imaduddin wa qawamuhun nasihah. Makna hadis adalah tentang agama dan penyangganya adalah nasihat. Ya. Penyangganya adalah nasihat. Yang tadi makna nasihat di sini disebutkan an Abi Ruqayyah. Dia adalah Tamim, kita jelaskan Tamimnya. Kemudian makna langsung saja. Qalu amman nasiha lillahi ta'ala, mereka mengatakan adapun nasihat untuk Allah maknanya adalah memurnikan keimanan kepada Allah. Ya, memurnikan keimanan kepada Allah, mengingkari sekutu bagi Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi maksudnya nasihat atau untuk Allah ini munsrifun illa al-iman billah, ya, bahwa memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sekutu bagi Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat. Ya, ini yang dimaksud nasihat untuk Allah. Ya. Kemudian untuk kitabnya, wa amman nasiha li kitabi subhanahu wa ta'ala fal imanu bi annahum kalamillah. Adapun nasihat untuk kitabnya dengan mengimaninya, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Al-Qur'an. Karena itu pun termasuk rukun iman, beriman kepada kitab, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya Pak ya. Jadi mungkin masih banyak lagi panjang di dalam kitab Syarah Arba'in ini penjelasan tentang hadis tadi, bahwa nasihat itu bukan untuk Allah, tapi kita meyakini bertambah keimanan, nasihat dari Allah, memurnikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Mungkin itu jawaban dari terkait dengan hadis ini. Nanti mungkin kita bisa bahas kembali satu judul tentang ad-dinu nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana pertanyaan saya kurang tepat atau tidak sesuai. Ya. Nah, begini Ustaz, kita berbicara masalah kematian. Ya. Nah, kalau kita lihat atau yang sering saya dengar mengenai kematian secara syariat itu mati jasad. Nah, kita semuanya pasti mati, ya, mati jasad. Nah, bagaimana jasad hidup tapi jiwa yang mati? Ya. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menghidupkan kembali jiwa yang mati, yang seperti Ustadz nasihat tadi, agar misalnya kita sudah beriman, kita tetap kembali lagi keimanan kita. Nah, dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait dengan jasad hidup tapi hati yang mati. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hati itu ya ada dua, ada qalbun mayyit, ada hati yang hidup. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait hati ini ya memang penting ya. Jangan sampai cuma sekedar jasad yang hidup tapi hatinya mati. Mati dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, diajak berbuat baik apapun, maka yang perlu kita lakukan
salah satunya adalah bagaimana kita berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya hati kita menjadi hidup, ya. Jauh kita dari daya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi mungkin termasuk dari nasihat Imam Al-Ghazali itu, orang yang menganggap sholat itu ringan ketika ditinggalkan, itu termasuk hatinya mati, ya. Tidak ada hidayah di situ. Maka kalau ada yang seperti itu, perlu kita saling mengingatkan, ya. Mengingatkan kembali mereka, ya, walaupun dengan apa caranya? Dengan kita doakan mereka. Mungkin banyak ada tetangga kita, saudara kita yang dalam hidupnya tidak pernah sholat mungkin, diajak bagaimanapun tetap tidak mau. Puasa juga begitu, udah tahu ini bulan Ramadan tapi tidak ada niat sedikit pun dia mau puasa, tinggalkan begitu saja, dan tidak ada rasa dosa sedikit pun yang ditinggalkan. Makanya mungkin disebutkan qalbul mayit, hati yang mati itu, jasadnya hidup, gerak ke sana kemari, tapi mungkin lebih besar nafsunya yang ada dalam dirinya, nafsu duniawinya lebih besar daripada akhiratnya. Padahal kita ini semua yang ada di dunia ini yang nantinya ujung-ujungnya akan mati, semua kita akan mati. Maka semestinya ketika orang diingatkan dengan kematian itu bergetar jiwanya. Kenapa? Suatu saat aku yang akan disolatkan, bukan aku yang solat, tapi aku yang disolatkan, mati. Maka kata Nabi tadi jelas, kafabil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu nasihat diam. Kalau nasihat kiai, nasihat ulama, nasihat ustadz sudah tidak lagi didengarkan, nasihat Al-Quran, maka cukup kematian itu jadi nasihat. Datang lihat orang yang sudah mati, tetangga kita, keluarga kita, itu nasihat yang paling besar. Supaya apa? Mengetuk jiwa dan hati kita tadi. Orang kalau melihat saudara, maka ada sahabat Nabi atau tabi'in, ya, dalam riwayat menjelaskan, beliau itu sampai buat kuburan dekat rumahnya. Maka ketika hatinya itu mulai terasa maksiat ada, atau hati itu mulai merasa keras, membatu misalkan, atau merasa mati hatinya, dia mulai datang ke kuburan itu, bahwa aku akan masuk ke sini. Untuk melembutkan hati mungkin bisa datang ke rumah sakit, jenguk orang-orang yang sakit, yang stroke, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa ngapa-ngapain, sholat lagi cuma ngedipkan mata wae. Maka mengingat kematian itu bisa melembutkan hati. Melihat orang yang sakit itu bisa melembutkan hati. Maka ketika kita hati keras atau bahkan hati kita mati, kita bisa lembutkan dengan banyak berzikir, kemudian kita mengingat kematian, bahwa kita suatu saat akan menemui kematian dan tidak ada manfaat lagi. Harta, benda, semua yang kita miliki, kalau tidak kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi mudarat bagi kita. Nah, dengan banyak kita mengingat kematian, dengan banyak kita menjenguk orang yang sudah sakit, dengan banyak kita mengingat azab-azab Allah, maka Allah akan lembutkan hati kita. Nah, insya Allah qalbul mayit ini akan kembali mulai hidup, dan kita mungkin ada keluarga kita yang seperti itu, kita bisa mendoakan mereka. Kenapa? Ad-du'a'u silahul muslim, bahwa doa itu senjata bagi kita orang-orang muslim. Termasuk hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita lihat berita yang dipenuhi adalah apa? Berita Palestina, anak-anak yang dibunuh. Sekarang bukan lagi tempat-tempat militer Hamas yang diserang, tidak, tapi sudah rumah-rumah penduduk. Kembali lagi-lagi yang dibunuh adalah anak-anak, laki-laki, perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kematian itu sangat mudah sekali sepertinya, sudah tidak ada lagi hati Israel Zionis ini. Membunuh itu seperti membunuh nyamuk itu, dibom di mana-mana, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tidak ada cara lain. At'aful iman, selemah-lemah iman itu adalah apa? Doa. Minta di tengah malam, di waktu-waktu mustajabah, kita minta dengan Allah. Allah bantu mereka. Kalau kita tidak bisa datang ke sana secara langsung, kita bantu dengan doa. Dengan doa kita itu Allah turunkan junud minas sama. Allah turunkan para tentara-tentara dari langit untuk membantu mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau ada saudara kita yang sampai hari ini hatinya masih keras membatu, kita mohon kepada Allah. Allah lembutkan hatinya, Allah hidupkan hatinya, mudah tersentuh, mudah terharu dengan hal-hal ataupun keadaan-keadaan yang ada sekelilingnya, sehingga dia kembali mengingat bahwa tidak ada lain kecuali kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada kita adalah milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Maka dengan banyak ingat kematian, insya Allah hati akan menjadi lembut, dan kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan di sini, waktu sudah masuk syuruk, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini
bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayunan tangan dan kaki Bapak Ibu ke sini atau roda mobil atau motor yang kita gunakan untuk ke sini itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi pemberat ya, pahala kita atau timbangan kita di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tutup dengan doa. Mari kita sama-sama dengan khusyuk dan duduk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'diha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatizatina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وبناتنا بناتا صالحات. اللهم اجعلهم من حافظ القرآن العظيم وهدش الشريف. اللهم فقههم في الدين وعليهم تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم.